Salam dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam Injil Kristus ya. Dari Yohanes 4 ayat 27 sehingga 45. Jadi Yohanes bab 4 ayat ke-27 sehingga 45. Jadi Anda pasti diberkati, hidupmu pasti diberkati pada hari ini. Teruslah bertumbuh di dalam firman Tuhan. Klik like and subscribe channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. So kita tanpa membawa masa, kita terus sambungan Yohanes bab yang keempat ayat 27 hingga 45. Jadi apa yang kita pelajari di sini adalah 6 perkara yang sangat penting yang kita semua harus tahu. 6 perkara yang sangat penting. Oke, perkara yang pertama kita lihat Yohanes 4 ayat 27 ya. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Oke, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Dan kita lihat di sini wanita yang dianggap sebagai perempuan yang berzina ya, berjumpa dengan Yesus. Tetapi kita lihat perkara yang pertama terjadi, bersaksi. Bila seseorang itu, walaupun seseorang itu menganggap dirinya berdosa, tetapi bila bertemu dengan Tuhan akan menerima urapan baru dan harapan baru di dalam Kristus. Bila bertemu dengan Tuhan, setiap manusia akan ada harapan baru dan urapan yang baru. Dan urapan Roh Kudus itu akan menguatkan dia untuk menjadi saksi Tuhan. Seperti kita semua ini. Kenapa kita ingin menceritakan tentang firman Tuhan? Kenapa kita ingin bersaksi? Karena kuasa Tuhan beserta kita. Sebab itu kita bersaksi. Lihat, seorang wanita yang dianggap berzina, dianggap berdosa, tetapi bila menghadap depan Tuhan, lalu menerima kebenaran, kuasa Tuhan menyertai dia, dia pergi ke kota dan bawa berita ini kepada orang-orang di kota bahwa dia sudah bertemu dengan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Wah, suatu yang luar biasa sekali. Kalau kita lihat dia datang ke perigi pada pukul 12 tengah hari karena dia malu. Sekarang tiada perasaan malu, semua sudah dikalahkan karena dia tahu siapa Tuhan. Oleh itu saudara, kalau kita melihat kehidupan kita dengan siapa kita tidak akan kemana-mana. Kalau Anda lihat kehidupanmu kepada siapa Yesus yang memimpin kau, seperti wanita ini, bila dia lihat siapa dia, seorang wanita berzina. Tapi bila dia lihat siapa Yesus, Yesus adalah Mesias kepada dia, juru selamatnya, dia pergi beritakan Injil. Kenapa? Karena siapa Yesus, bukan karena siapa dia. Oleh itu kita beritakan Injil, bukan karena siapa kita, tapi karena siapa Yesus. Haleluya, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Itulah kekuatan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yes, praise the Lord. Itu yang pertama, bersaksi. Yang kedua, kita lihat ayat 31 sampai 34 ya. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabai, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di sini kita lihat yang kedua, makanan rohani. Makanan rohani, kalau kita lihat, sering kita katakan makanan rohani ini adalah membaca firman Tuhan, berdoa, datang ke gereja. Itu semua makanan rohani. Bila kita berfellowship, semua makanan rohani. Tapi itu makanan rohani basicnya. Untuk apa kita belajar firman Tuhan? Untuk apa kita datang ke gereja berfellowship, bersatu, jadi satu kesatuan? Untuk apa kita berdoa? Ya, semua makanan rohani ini basic. Untuk apa? Untuk kita menginjil, untuk kita membawa kerajaan Tuhan kepada yang lain, penginjilan. Dan Yesus berkata, makanan rohani bukan hanya baca Alkitab, berdoa, dan fellowship sesama orang gereja. Tetapi makanan rohani juga yang luar biasanya adalah untuk menginjil. Kita menginjil ini adalah dianggap makanan. Penginjilan adalah makanan rohani. Ya, haleluya, puji Tuhan. Jadi untuk Anda yang selama ini ingatkan makanan rohani hanya dengan
baca firman Tuhan, mendengar lagu rohani untuk menyenangkan jiwa, itu basic. Sebab Tuhan mau pakai Anda lebih lagi. Kalau Anda dengar khotbah ini bermaksud Tuhan sudah panggil Anda untuk pergi ekstra, yaitu penginjilan. Penginjilan adalah makanan rohani. Sebab di saat Anda menginjil, Tuhan akan sertakan rohmu dengan kekuatan yang luar biasa. Tuhan akan sertakan rohmu dengan segala mukjizat-mukjizat, kuasa yang boleh melakukan mukjizat. Semua karunia roh akan bekerja dengan luar biasa di dalam engkau, karena engkau menginjil. Jadi di saat engkau menginjil, sebenarnya itu makanan rohani yang luar biasa. Itulah maksud Yesus, makananku melakukan kehendak Bapa di surga. Oleh itu, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita melayani Tuhan, kita menginjil, itu adalah makanan rohani, saudara. Itu luar biasa, ya. Dan Anda harus melangkah. Kalau selama ini yang Anda tahu makanan rohani dengan baca firman, berdoa, bermazmur, berfellowship, itu basic ya. Tapi to move to another level, untuk berbuah, makanan rohani adalah apa? Makanan rohani, penginjilan, makanan rohani. Sebab di saat kau menginjil, rohmu menerima banyak dari Tuhan, yaitu urapan yang baru sebagai penginjil, yaitu kuasa yang menyertai engkau. Bila engkau jumpa yang sakit, kau doa yang sembuh. Ya, bila engkau melihat kerasukan, engkau halau roh di dalam nama Tuhan Yesus. Bila engkau berkhotbah, engkau bersaksi, Tuhan akan urapi kau dengan kuasa supaya engkau boleh bersaksi dengan luar biasa. Semua ini Tuhan menyertaimu. Ini makanan sudah disediakan dengan luar biasa sekali bila engkau menginjil, saudara. Jadi penginjilan adalah makanan. Ini maksud Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang ketiga adalah alasan pribadi. Alasan pribadi. Kita lihat ayat yang ke-35 itu ya. Ayat ke-35 ya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi manusia mungkin melihat dari segi pandangan manusia, ladang harus dituai pada waktu ia sudah masak. Tapi Yesus mau beritahu, dalam keadaan spiritual, ladang sudah masak, ia harus dituai sekarang. Ya, jadi oleh itu kalau Yesus kata ladangmu sudah menguning, tuailah sekarang. Yang Anda akan jadi heran ialah kenapa kalau Anda memberitakan Injil kepada saudaramu masih ramai yang tidak mau menerima. Anda mungkin pikir mereka belum masak dan sebagainya. Anda akan create banyak alasan. Oh, saudara saya belum bersedia. Oh, suami saya belum bersedia. Jadi tunggulah waktunya baru saya baca Alkitab bersama dia. Anak-anak saya belum bersedia. Jadi tunggu waktunya baru saya akan mula mendoakan mereka. Barulah kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau Anda asik menunggu waktu, Anda asik membuat anggapan pribadi seperti itu, akhirnya Anda sebagai seorang Kristen yang terlalu banyak alasan. Alasan demi alasan, alasan demi alasan. Jadi alasan itu adalah sebenarnya bukan datang dari Tuhan. Itu alasan untuk tidak menginjil adalah datang daripada keinginan pribadi, sifat malas. Sebab dalam kasih karunia Tuhan tidak ada sifat negatif. Kalau Anda tahu dalam kasih karunia Tuhan dan Anda hidup dalam kasih karunia-Nya, tidak ada sifat malas untuk melayani Tuhan. Jadi di sini Anda kena tahu, Anda hidup dalam kasih karunia Tuhan, Anda bekerja dengan senangnya bagi Tuhan. Karena Anda tidak ada alasan pribadi. Alasanmu adalah Tuhan. Maka dengan itu engkau akan menginjil. So, manusia banyak terperangkap dengan alasan pribadi karena keinginannya sendiri. Jadi oleh itu jangan berani membuat alasan kepada Tuhan yang masalah ini, mereka belum ready. Sebab Tuhan sudah tetap. Ladangnya sudah menguning. Kalau masalah ada, engkau harus guna kuasa Tuhan untuk menuai dengan cara Tuhan. Ya, ada caranya. Ya. Jadi mungkin sudah menguning. Kalau orang itu tolak, tak apa, dia tolak. Tapi teruskan doakan mereka, jangan berputus asa. Anda boleh menginjil yang lain. Tapi jangan lupa juga mereka yang sudah Anda injili. Ya, Injil yang lain, jangan lupa juga orang yang sudah Anda injili itu. Ini message Tuhan. Sebab mereka sebenarnya sudah masak, tapi ada ikatan-ikatan tertentu, ya, roh-roh tertentu yang mengikat mereka. Jadi mereka belum bersedia. Tapi itu bukan alasan. Kita harus sentiasa tahu bahwa sebenarnya dia sudah boleh dituai. Sebenarnya dia sudah boleh dituai, tapi dia menolak. Tapi bagi Tuhan, semua orang sudah
cuma orang yang melawan Tuhan, tidak mau terima Tuhan, karena dia melawan Tuhan. Oke, jadi oleh itu setiap orang yang menolak Injil, menolak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita pergi ayat ke-36 hingga 38 untuk perkara yang keempat, yaitu antara penabur dan penuai. Penabur dan penuai. 36 hingga 38, saya baca ya. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai bersama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Oke, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Siapa orang-orang lain itu yang berusaha dan engkau memetik hasilnya? Siapa? Adalah orang-orang yang dipakai Tuhan di perjanjian lama dan para rasul kita, orang-orang sebelum kita. Apa yang mereka buat? Mereka bawa Injil Kristus ke seluruh dunia. Mula dari Abraham, Isaac, Yakub, Moses, ya, Musa, Elisha, Elia, Yeremia, Yezekiel, semua nabi-nabi di perjanjian lama itu, sampai ke kisah para rasul kita, ya. Bagaimana mereka memberitakan Injil sehingga bertarung nyawa, sehingga hilang nyawa mereka, supaya Injil sampai ke kita sekarang ini, saudara. Dan apa yang mereka telah lakukan menyebabkan terjadinya benih yang tumbuh ini, yaitu Alkitab yang ditulis full ini. Full Alkitab ini ditulis penuh, ya, ditulis penuh melalui apa yang telah mereka lalui, Tuhan pakai mereka. Jadi semuanya sudah tertulis di sini. Oleh itu, dengan tertulisnya buku ini, Alkitab ini, lengkap ini, maka sebenarnya waktu zaman perjanjian baru sekarang, waktu kita ini, waktu menuai, saudara. Bukan waktu yang menanam lagi, menuai. Jadi di sini dikata, sungguh pun begitu, orang yang menabur dulu-dulu pasti bersukacita apabila kita menuai. Jadi kita sama-sama akan bersukacita, bertemu sana kembali dalam kerajaan surga dan memuliakan nama Tuhan. Ya, Anda harus percaya bahwa kita akan bertemu dengan nabi-nabi di perjanjian lama dulu, dan kita akan bersama mereka bersama-sama, karena kita akan tahu bahwa di mana ada penabur, di situ ada penuai, sama-sama bersukacita memuji dan menyembah Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Oleh itu kita sebenarnya, Yesus mengatakan bahwa kita menuai apa yang bukan kita usahakan, orang lain yang usahakan. Jadi percayalah, semuanya ini terjadi bukan karena usaha kita, tetapi firman ini lengkap supaya kita boleh jadi penuai. Haleluya. Jadi kalau Anda belum menuai, maksudnya Anda belum mendalami firman Tuhan, Anda belum kenal siapa Tuhan lebih dalam lagi. Anda kena mengenal Dia dengan lebih dalam, berhadapan dengan Dia selalu melalui doa setiap hari, lalu Anda dikuatkan. Lihat, perempuan yang berzina bila bertemu dengan Tuhan secara real dengan Tuhan, boleh berubah menjadi seorang penginjil. Ini yang luar biasa. Oke? Dan kita lihat yang kelima, ya, yang kelima, dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan. Ingat, yang pertama bersaksi, yang kedua makanan rohani, yang ketiga alasan pribadi, yang keempat penabur dan penuai. Sekarang kita pergi yang kelima, dipakai Tuhan. Mari kita lihat ayat 39 hingga 42, ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Yang banyak orang yang percaya. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Oke, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Lebih banyak lagi orang percaya karena Yesus Kristus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, yang kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi mereka sudah mulai jadi percaya, dan mereka sudah melihat Yesus yang benar datang dalam hidup mereka. Mereka bertambah percaya. Dan kita lihat di sini, dipakai Tuhan. Wanita Samaria itu bila bersaksi, menyebabkan satu kota menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Anda lihat, di mana ada penginjil yang sehebat itu? Dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa, yang begitu hebat sekali, saudara. Kalau kita sekarang, kita imagine kita mau pergi ke satu kota untuk menginjil satu kampung. Kampung Anda sendiri pun belum tentu semua akan percaya. Tapi wanita ini
balik ke kawasan kota di mana dia tinggal. Dia beritakan di kota. Begitu ramai sekali orang yang percaya. Ini adalah satu evangelis yang luar biasa, satu penginjil yang luar biasa. Tuhan boleh pakai siapa saja. Dan Anda percaya kalau perempuan ini boleh dipakai Tuhan, Anda dan saya juga boleh dipakai Tuhan. Berjuta-juta manusia di dunia ini boleh kita injili dengan berbagai cara. Tambahan lagi sekarang kita ada media sosial, kita ada Facebook, YouTube, kita ada banyak Google dan sebagainya. Kita ada online, kita boleh connect dengan seluruh dunia ini. Bagaimana caranya? Tuhan akan menyertai engkau dengan penuh hikmat. Asalkan engkau mula berdoa akan hal itu, Tuhan pasti pakai engkau dengan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita masuk seterusnya, yaitu ayat yang ke-43 hingga 45. Akan ada penolakan. Akan ada penolakan. Jadi saya ulang kembali. Yang pertama bersaksi. Yang kedua makanan rohani melalui penginjilan. Yang ketiga alasan pribadi. Yang keempat penabur dan penuai. Yang kelima dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan yang keenam akan ada penolakan. Saya baca untuk yang keenam ini 43 sampai 45 ya. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Jadi kita lihat Yesus sendiri berkata di sini, even nabi juga ditolak di tempatnya sendiri. Jadi kalau Yesus sudah kata begini, bahwa kita harus tahu, bila kita ikut Tuhan, kita akan hadapi banyak penolakan. Even saudara mara sendiri, even orang-orang yang terdekat dengan kita. Tapi kita harus teruskan pelayanan kita. Kalau kita ditolak di sini, pergilah ke tempat lain, banyak lagi yang akan diinjili. Kalau Anda ditolak, Anda harus bersabar. Banyak lagi cara. Banyak orang lain yang mau mendengar firman Tuhan daripadamu. Banyak orang yang mau mendengar saksimu. Banyak orang yang akan dituai. Tak habis, sebab Tuhan akan hantar orang untuk berjumpa denganmu kalau Anda berani bersaksi. Haleluya, puji Tuhan. Jadi sampai di sini saya percaya Anda diberkati. Saya percaya kuasa Tuhan telah menyertaimu untuk bersaksi, dan bawalah ramai jiwa mengenali firman Tuhan, dan bawalah mereka ke channel ini, menonton video ini, supaya mereka mengenal siapa Yesus lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya klaim penginjilanmu akan berhasil. Haleluya. Oleh itu, support channel ini dengan klik like, komen, atau subscribe. Tulis bahan doamu di bagian komen itu jika Anda perlu untuk didoakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.